What's up guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100 yang akan selalu menyediakan pelajaran-pelajaran gratis dan berkualitas hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. And today we are going to talk about, hotel related vocabulary. Kita akan berbicara sedikit tentang kosakata yang berhubungan dengan hotel hari ini karena sesuai dengan permintaan seorang sahabat kita di halaman Facebook kita sebelumnya. Dan sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita dan juga press the bell icon supaya kedepannya kalau kita upload video-video menarik lainnya, Anda bisa langsung saja mendapatkan notifikasinya untuk belajar. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan nyalakan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Alright guys, dan langsung saja mari kita mulai belajar. Let's get right into it guys. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini dan langsung saja mari kita mulai. Nah, dalam cuplikan singkat yang baru saja Anda tonton, si Chandler dia mengatakan satu kalimat yang ada di depan Anda ini. Dia bilang, mari kita latihan pelan-pelan dulu. Well, that's okay. I'll just try and reschedule. Jadi sekali lagi, well, that's okay. I'll just try and reschedule. Nah, kita akan fokus pada kata yang ini. Bagaimana cara Anda melafalkan kata yang ini? Caranya adalah seperti Anda membaca ini ya. Sebentar aku tuliskan. Nah, kayak gini, reschedule. Alright. Nah, kita tekankan pada sk-nya ya, schedule. Nah, ini juga kadang dilafalkan dengan jel. Jadi reschedule, schedule. Alright, itu nggak menjadi masalah. Nah, kalau Anda memiliki kenalan orang Inggris atau orang yang berasal dari Kanada juga, mereka ketimbang lafalkan schedule, mereka bilang she ya. Jadi schedule, jadi reschedule. Jadi kalau Amerika seperti si Chandler, aku terbiasa dengan yang Amerika punya sih, jadi reschedule. Nah, kalau Amerika mereka menggunakan reschedule, kalau British ataupun Kanada atau orang Kanada mereka menggunakan reschedule, alright. Jadi tinggal ganti ka, bunyi ka-nya itu dengan bunyi h, alright, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya berasal dari kata dasar schedule, alright. Nah, sekali lagi kita tekankan pada sk-nya aja, schedule, atau bahkan bisa schedule, nggak menjadi masalah, alright. Tergantung dari kebiasaan Anda. Atau Anda menggunakan aksen British atau yang orang dari Kanada juga, mereka bilang schedule. Jadi schedule, alright, kayak gitu ya, atau schedule, nggak menjadi masalah. Aku nggak terbiasa dengan itu, silahkan Anda mau biasakan diri dengan itu juga nggak menjadi masalah. Jadi sekali reschedule atau reschedule atau schedule atau schedule nggak menjadi masalah. Apa arti dari kata ini? Ini artinya jadwal. Ini ada dua ya, jadwal dan menjadwalkan. Jadi ada kata bendanya dan kata kerjanya. Ini artinya menjadwalkan kembali, alright. Ini nggak ada kata bendanya ya, atau aku yang mungkin nggak pernah pakai aja, tapi setahu saya tidak ada kata bendanya untuk kata reschedule karena memang ini adalah verb, alright. Contoh kalimat, misalkan aku mau menjadwalkan meeting ini ke hari ini, atau aku mau menjadwalkan ulang meeting ini kemana kak. Nah, itu Anda bisa pakai ini. Atau misalkan, hey, ini adalah jadwalku, atau aku harus lihat jadwalku. Nah, Anda bisa pakai kosakata yang ini. For example, the elections are scheduled for late November. Alright, sekali lagi, the elections are scheduled for late November. Artinya, pemilihan umum itu dijadwalkan pada akhir November ya. Jadi late itu artinya akhir. Next, Anda bisa katakan open to under 14s. The competition is scheduled for July 3rd and 5th. Alright, sekali lagi ini artinya, oh ya, aku bilang sekali lagi, berarti aku harus bacakan ulang lagi. Open to under 14s. The competition is scheduled
for July 3rd and 5th. Alright. Nah, itu cara Anda membaca tanggal ya. Sebenarnya ada beberapa cara sih, nanti kita akan pelajari ke depannya. Alright. Nah, ini artinya terbuka untuk usia di bawah 14 tahun dan kompetisinya dijadwalkan pada Juli tanggal 3 dan tanggal 5. Alright. Jadi kayak gitu. Jadi is scheduled. Nah, biasanya kalau sesuatu dijadwalkan tentunya kita pakai bentuk pasif. Nah, kebanyakan bentuk pasif itu adalah to be ditambah dengan verb 3-nya ya. Jadi misalkan verb 3 dari schedule itu adalah scheduled. Alright. Jadi ini ada ed-nya. Alright. Maksudnya ditambahkan d-nya ya. Dan ini juga sama, to be ditambah dengan schedule. Bentuk ketiganya dari schedule ya. Jadi scheduled. Alright, kayak gitu. Nah, kalian juga bisa gunakan atau misalnya aku kasih contoh lain yang simple aja ya. I'd like to schedule the meeting for July 4th. Alright, kayak gini. Atau for July the 4th. Nah, kayak gini. Aku ingin menjadwalkan pertemuannya ke atau di tanggal 4 Juli ya. Anda bisa katakan itu. Jadi itu dalam bentuk kata kerja pertama. Jadi nggak bentuk kata kerja ketiga ya. Dan itu kata kerja aktif ya, menjadwalkan. Tapi kalau dijadwalkan tentunya bentuk pasif dan biasanya to be ditambah verb 3-nya ya. Nah, the class schedule supaya enak ya. The class schedule is available on the website. Nah, ini artinya bahwa jadwal kelasnya tersedia di website ya. Lihat, ini kata bendanya, the class schedule, alright, jadwal kelas. Atau misalkan berikut ini, what's on the schedule today? Alright, what's on the schedule today? Apa yang ada di jadwal hari ini? Atau misalkan Anda bisa katakan what's on your schedule today? Apa jadwal Anda hari ini? Atau Anda bahkan biasanya ini memang sangat formal, tapi kadang juga saya dengar bilang what's your schedule today? Apa jadwalmu hari ini ya? Meskipun memang enaknya harus ada kata on ya. What's on your schedule today atau what's on schedule today itu lebih bagus ya. Atau next, she called to reschedule her appointment. Nah, ini artinya dia menelpon untuk menjadwalkan ulang pertemuan appointment. Kalian tentunya tahu kata appointmentnya. Misalkan aku mau ke dokter gigi atau ke klinik untuk pakai behel. Nah, aku harus membuat yang perjanjian. Nah, ini namanya perjanjiannya. Aku baru ingat. Jadi she called to reschedule her appointment. Alright. Atau misalkan the meeting was rescheduled for Tuesday. Alright. Sekali lagi itu artinya pertemuannya dijadwalkan ulang untuk hari Selasa. Nah, coba kalian perhatikan. Biasanya kalau ada hubungannya dengan waktu, dia selalu ada kata for ya. Misalkan apa ya? Yang ini. Nah, dijadwalkan ke hari ini. Nah, scheduled for. Jadi ada for-nya. Atau misalkan ini for. Jadi kalau ada waktu kita biasanya lebih enak pakai for ketimbang kata penghubung yang lain. So, aku harap teman-teman mengerti itu. Schedule itu artinya jadwal atau menjadwalkan, tapi reschedule itu artinya menjadwalkan ulang. Alright. Nah, itu yang paling pertama. Dan tentunya aku kayaknya ini nanti kalau misalkan aku nanti cari lagi video yang bisa kita pakai cuplikannya untuk membatasi ini bagus, tapi nanti saya akan cari. Kalau nggak dapat, aku harap teman-teman tidak kecewa juga. Nah, si kalimat berikutnya yang dikatakan oleh si Chandler, dia katakan, "Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there and I need to change it." Nah, kita akan bahas terutama kata yang ini ya. To make a reservation. Nah, cara Anda melafalkan kata yang ini adalah reservation. Right, kayak gitu. Aku tuliskan di sini ya. Reservation. Sebentar, kayak gini. Jadi ini kita pakai bunyi Z ya, yang di sini meskipun ini tertulis S, kemudian ini adalah bunyi E-nya. Jadi reservation.
reservation, alright? Reservation kayak gitu. Nah, kalau Anda apa arti dari kata ini? Ini artinya pemesanan entah tempat, pemesanan kamar di hotel, pemesanan apa saja, tempat di misalkan restoran, pemesanan meja atau pemesanan tiket. Nah, inilah kata yang bisa Anda pakai. Nah, kata kerjanya yang misalkan Anda mau bilang membuat pesanan, Anda bisa bilang to make a reservation. Jadi sekali lagi, to make a reservation. Kayak gitu ya, to make a reservation. Kayak gitu. For example, aku kasih contoh di sini. Do you have a reservation? Do you have a reservation? Atau Anda bisa katakan, I'd like to make a table reservation for 2 people for 9 o'clock. Alright, kayak gini. Nah, kalian juga lihat sekali lagi, ini untuk waktunya kita pakai kata for. Alright, jadi ini make a table. Nah, kalian boleh pakai table, terutama kalau dalam hal ini pemesanan apa. Kalau room berarti tinggal ganti ini room. Alright, a room reservation. Tapi ini adalah table, maka table reservation. Sekali lagi, to make a table reservation, alright, for 2 people for 9 o'clock. Atau misalkan Anda mau cancel your reservation, Anda bisa katakan hal-hal seperti ini. Jadi misalkan di sini tertulis, atau misalkan I'd like to cancel my reservation, kayak gitu. I'd like to cancel my table reservation, atau I'd like to cancel my flight reservation. Itu boleh ya, to cancel your reservation, atau to cancel a reservation, atau to cancel a reservation. Itu boleh ya, tinggal Anda bilang cancel, batalkan, kayak gitu. Nah, sekali lagi di sini aku tulis bahwa please let us know if you wish to cancel your reservation. Jadi tolong beritahu kamu kalau kalian ingin membatalkan pemesanan kalian. Alright, biasanya kalau kita batalkan pemesanan sesuatu, biasanya entah kita di charge entah 20% atau 15%, atau bahkan kalau udah telat banget biasa 50-75% kita harus bayar. Mereka hanya kembalikan 25% aja ya. Atau di sini dikatakan we made dinner reservations at the restaurant for 6 o'clock. Alright, sekali lagi, we made dinner for reservations at the restaurant for 6 o'clock. Alright, kayak gitu ya. Jadi artinya bahwa kita membuat pemesanan tempat untuk makan malam, pemesanan makan malam gitu di sebuah atau di restoran tersebut pada jam 6 sore atau 6 malam ya. Nah, ini sekali lagi mereka pakai kata for. Biasanya kalau waktu mereka biasanya pakai kata for ya. Ini juga sama for 9 o'clock. Atau apa lagi? Nah, kayak gitu. Atau I have a hotel atau a hotel reservation. Alright, artinya kami memiliki pesanan hotel kayak gitu. Untuk room, untuk kamar lah gitu ya. I have a hotel or a hotel reservation, right? Kayak gitu. Well, here we are. I had a reservation at a 4-star inn overlooking the ocean, but how can that compete with such a beautiful, magnificent hotel? Welcome to the Arcadian. What are we doing? Shouldn't we check into our hotel right now? Oh, we canceled your reservation. Family doesn't stay at a hotel. You're going to stay in our home. Oh, great. What? Oh, God. Nah, perlu diperhatikan bahwa kata reservation di sini memiliki arti yang sama dengan booking ya. Jadi misalkan ini adalah kata bendanya ya, ini adalah noun, ini juga noun. Mereka memiliki arti yang sama. Biasanya saya yakin yang Anda dengar adalah booking ketimbang yang namanya reservation. Karena ini biasanya kita pakai juga dalam bahasa Indonesia kita ya. For example, misalkan kalau Anda, nah ini misalkan make a booking for a hotel atau make a booking for a hotel or a flight. Nah itu memiliki hal yang sama dengan make a reservation, alright, kayak gitu. Jadi kalau Anda make a reservation itu sama dengan Anda make a booking, alright, kayak gitu. Aku harap teman-teman mengerti. For example, di sini aku bilang I made a booking for a double room. Alright, sekali lagi. Nah, apa itu a double room? Misalkan kalau Anda belum pernah masuk ke hotel, a double room itu adalah yang mana satu kamar tapi ada
ada tempat tidur untuk 2 orang ya, ada 2 tempat tidur lah. Jadi misalkan Anda masuk dengan suami istri Anda, nah Anda bisa pesan yang a double room. Nah kalau misalkan Anda laki-laki semua agak sedikit aneh karena biasanya itu 1 kamar, kecuali Anda bilang 2 double rooms. Nah itu boleh karena itu kalian pesan 2 kamar yang mana setiap kamar itu ada 2 tempat tidurnya ya, jadi lebih luas gitu ya. Jadi I made a booking for two double rooms, atau I made a booking for a double room, alright, kayak gitu. Atau misalkan Anda bisa katakan we made the booking 3 months ago, right? Sekali lagi, we made the booking 3 months ago. Jadi misalkan kalau Anda mau membuat pemesanan, berarti you make a booking, atau you make a booking, atau you make a reservation. Sekali lagi, entah make a reservation or make a booking, alright, kayak gitu. Nah kalau dia berubah kata kerja, kita biasa bilang book doang. Jadi book. Cara Anda lafalkannya seperti buku ya, artinya book. Nah, jadi to book a room or to book a flight or to book a reservation. Sekali lagi, Anda bisa katakan to book a room or to book a flight or to book a reservation. Nah, itu artinya memesan kamar atau memesan penerbangan atau memesan pesan apa saja ya. Misalkan a table reservation or a hotel reservation or a flight reservation. Biasanya ya a flight reservation juga masih bisa, atau apa saja, pokoknya ini kalian bisa tambahkan apa saja untuk memperjelas, alright. For example, kita bisa bilang we just booked our flight to LA, alright. Kita baru saja memesan penerbangan kita ke LA, kayak gitu. Anda memesan apa? Kayak Anda bisa bilang we just booked a double room, alright, kayak gitu. Misalkan for July the 9th, alright, kayak gini, atau the 10th, kayak gitu. Kami memesan kamar yang ada 2 tempat tidurnya untuk Juli tanggal 10, kayak gitu ya. Anda bisa katakan itu. Nah ketika Anda memesan sesuatu, biasanya Anda meninggalkan nama ya. When you book the reservation, you leave a name, alright. So a common question you might be asked when you are at the hotel's reception is, atau hotel's reception is. Jadi kalau Anda memesan sesuatu, biasanya Anda tinggalkan nama atau Anda tulis di situ atas nama siapa ya. Makanya di sini kalian bisa ditanyakan yang ini atau yang ini. Under what name is your reservation booked ya, atau what name is your reservation booked under, alright, kayak gitu. Jadi Anda bisa ditanya salah satu dari sini atas nama siapa gitu ya. Jadi dia bisa tanya under what name is your reservation booked, atau what name is your reservation booked under, alright, kayak gitu ya. Anda juga mungkin sering mendengar kata check in, check out. Nah, check in tentunya ketika kita masuk pertama. Misalkan kalau Anda mau masuk ke sebuah hotel dan Anda masuk pertama, kayak Anda udah pesan ya di entah online atau melalui agen, dan maaf, dan Anda mau mulai masuk, makanya itu dinamakan check-in. Atau biasanya kalau kita mau terbang di bandara, Anda biasa kenal yang namanya check-in. Nah, Anda juga kenal yang namanya check-out. Jadi Anda sesudah tinggal di sebuah hotel, Anda mau keluar dari hotel, meninggalkan hotel tersebut, dan Anda udah bayar semua bill, kayak semua tagihan, dan Anda boleh check out, alright. Nah, mungkin juga Anda sering dengar yang istilah yang ini, yaitu cara Anda lafalkannya adalah reception, alright, atau Anda sering dengar yang namanya front desk, alright. Nah, itu memiliki arti yang sama. Ini tentunya tentang meja yang mana Anda biasanya check in dan juga check out ya. Biasanya ketika Anda masuk, kalian lihat cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng yang ada di depan Anda, ya itulah meja yang mana para petugas itu berada. Itulah yang dinamakan dengan reception ya, dan atau front desk. Nah, Anda juga sering dengar istilah lobby atau lobby atau lobby. Nah, itu adalah sebuah ruangan besar yang mana ada
front desk-nya, atau yang mana ada reception-nya, atau yang mana ada receptionist-nya. Nah, orang-orang yang bertugas itu bertugas di reception itu dinamakan receptionist, alright? Kayak gitu. Cara Anda tulis kayak gini kalau memang belum pernah lihat. Nah, kayak gini. Orang-orang yang bertugas di sana. Nah, Anda juga mungkin bisa tanyakan hal-hal ini. Perlu tahu juga ya, do you allow early check-in? Artinya, apakah kalian mengizinkan orang check-in lebih awal? Misalkan jadwalnya harus check-in itu adalah jam 7 ya. Adalah jam 7, tetapi kalian tiba di tempat tersebut adalah jam 6. Apakah kalian udah bisa langsung diizinkan masuk atau tunggu sampai jam 7 dulu? Jadi Anda perlu tanyakan hal itu ya, siapa tahu Anda lebih duluan. Jadi do you allow early check-in atau what time is check out? Nah, ini artinya kapan saya bisa keluar. Biasanya ini yang kalau Anda belum pernah masuk ke hotel atau belum pernah menggunakan jasa hotel, biasanya anggap saja biasanya ada, tentunya waktunya berbeda-beda ya, makanya Anda perlu tanya. Ada yang kadang jam 12 siang itu adalah waktu check-in-nya, dan tentunya karena satu hari pun maka jam 12 siang keesokan harinya baru check out ya. Nah, Anda perlu tanya kapan check out-nya karena terkadang waktunya berbeda-beda ya. Jadi Anda bisa katakan what time is check out atau what is the check out time. Alright. Nah, ini juga bisa. Ini kalau Anda mau check in lebih awal ya. Atau do you allow late check out? Alright. Jadi apakah Anda mengizinkan orang untuk check out terlambat gitu ya. Misalkan check out kamu adalah jam 12. Bisa nggak kamu check outnya karena mungkin Anda sibuk melakukan sana sini, jadi jam check outnya jam 1 siang kayak gitu, terlambat sedikit. Apakah bisa late check out? Alright. Do you allow late check out? Anda perlu tanya hal-hal teknik seperti itu ya. Dan kira-kira hari ini kita belajar banyak sekali kosakata ya. Check in, check out, reception, front desk, lobby, receptionist, early check in, check out time. Ada late check out. Kita belajar tentang ini. Ada juga reservation. Aku bilang apa? Reception lagi. Sekali lagi maaf. Reservation atau booking atau book a room, book a flight, book a reservation. Kita udah belajar banyak tentang hal itu. Make a booking, booking kita udah belajar banyak, atau to cancel your reservation, to make a reservation, kayak gitu semua. Dan lebih banyak hal yang kita udah belajar hari ini. Aku minta Anda, oh ya, sesudah ini baru aku kasih tugasnya aja. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Banyak orang tanya ya, Anda ketikin saja ini RBA 100. Jadi RBA 100, entah di search barnya Anda ketikin ini, pastikan langsung aja kita muncul, dan silahkan tonton semua di sana. Atau misalkan Anda mau cari di Facebook, Anda ketikin ini aja, pasti kita muncul kok, RBA 100 ya. Ini adalah nama kita. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, dan sekali lagi jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan press the bell icon. Jadi nyalakan loncengnya. Caranya klik video ini, dan di bagian sini ada nama kita. Ini kalau Anda di Facebook ya. Klik di video ini, bagian sini ada nama kita dan ada simbol loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video, alright? Dan jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami ya. Ini adalah nomornya. Anda bisa menghubungi nomor WA 0813 8719 8968, alright. Nah, Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan tanya banyak hal, entah tentang program-program kita. Terutama sekarang ada sebuah program yang promonya sampai 85%. Jadi ada 85% off atau discount. Jadi Anda bisa hubungi dan tanyakan langsung semua informasi di sana. Bahkan kedepannya kita ingin menciptakan sebuah program yang mana kita mau menantang Anda untuk bisa ngomong dengan lancar dalam 1 bulan. Mudah-mudahan agar segera kita jalankan supaya Anda bisa segera ngikut program tersebut. Dan untuk teman-teman sekalian yang udah belajar hari ini, oh ya, sesudah 85% off, biasanya Anda hanya bayar 150.000 untuk dapat lifetime akses
Jadi akses seumur hidup ke grup WA kami, tanya langsung ke saya atau ke para guru lain, ataupun Anda bisa dibimbing seumur hidup sampai Anda betul-betul lancar, dan banyak hal. Anda bisa akses materi-materi kami yang khusus untuk para member secara gratis ya, hanya dengan 150.000 aja. Nah, tugasnya bagi Anda sesudah nonton video ini adalah silahkan tuliskan. Pertama, kalau Anda tidak mau buat kalimat, tuliskan semua kosakata yang baru saja Anda dapat. Misalkan, dan katakannya. Jadi misalkan kata apa saja, schedule, reschedule, reservation, apa saja, to make a reservation. Nah, tuliskan di bawah sini. Atau Anda buatin satu kalimat saja, paling tidak, tentang, atau tulis ulang kembali salah satu contoh kalimat yang ada di sini yang paling mengena untuk Anda. Atau Anda mau buat salah satu contoh kalimat, silahkan. Misalkan, we want to, misalkan Anda mau pakai kata want to ya, make a table reservation for 2 people for 10 o'clock, alright, kayak gini, untuk jam 10. Jadi kayak gitu, kita ingin membuat pemesanan. Atau I'd like to reschedule. Jadi I'd like to reschedule my appointment, alright, kayak gitu. Atau apa saja. Atau I've made a booking for both of us to LA. Nah, kita baru saja membuat pemesanan tiket ya. Atau we'd like to cancel our reservation, atau we'd like to cancel our booking or our flight reservation, atau our flight, we'd like to cancel our flight. Itu juga boleh banget. Atau we'd like to cancel our reservation, alright. Jadi Anda bisa buatkan salah satu kalimat atau tulis kembali salah satu kalimat yang paling mengena bagi Anda di kolom komentar di bawah ini, atau Anda bisa saja tuliskan beberapa kosakata yang baru bagi Anda di bawah ini dan Anda mau praktikkan supaya Anda master, alright. Dan begitu saja untuk pelajaran kita hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. Well, here we are. I had a reservation at a 4-star inn overlooking the ocean, but how can that compete with such a beautiful, magnificent hotel? Welcome to the Arcadian. What are we doing? Shouldn't we check into our hotel right now? Oh, we canceled your reservation. Family doesn't stay at a hotel. You're going to stay in our home. Oh, great, great. What? Oh, God. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it.